Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Wiwin Ademia dengan NIM C1M023138, Program Studi Agroekoteknologi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Jadi, pada video ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah tentang biologi tanah. Biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah, atau edapon adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin pembahasan tentang biologi tanah, yaitu lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video animasi berikut ini. Indonesia merupakan salah satu produksi beras terbesar di dunia. Bahkan akibat pertambahan penduduk sebesar 1,3% setiap tahunnya, tuntutan pemenuhan bahan pangan semakin meningkat. Di lain sisi, mewujudkan swasembada pangan Indonesia juga berambisi menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Ironisnya, pelandaian produktivitas padi sudah terjadi sejak 35 tahun silam. Ditambah lagi terjadi alih fungsi sekitar 40.000 hektar per tahun lahan pertanian. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan kering seluas 144,40 juta hektar atau 76,20% dari total luas daratan Indonesia, 191,9 hektar. Lantas, bagaimana cara mencapai target besar itu? Teknologi pengelolaan lahan kering sepatutnya mendapatkan perhatian guna membantu mendongkrak produksi terutama tanaman pangan. Dalam pengelolaan pertanian di lahan kering, air menjadi kunci utama guna meningkatkan produktivitas di lahan kering. Beberapa teknologi pengelolaan kering telah diperkenalkan, misalnya teknologi panen air seperti pembuatan embung, dam parit, sumur dangkal, dan long storage. Selain itu, pemilihan kombinasi teknologi dalam pengembangan lahan kering harus pula disesuaikan jenis tanah dan komoditas yang akan dikembangkan. Pasalnya, setiap jenis tanah punya masalah yang spesifik dan tanaman memiliki kebutuhan yang khusus. Sumber daya lahan yang luas tidak dapat diandalkan tanpa adanya upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan, diantaranya melalui konsep precision farming dan indeks kualitas tanah serta indeks kualitas lahan. Selanjutnya adalah mikroorganisme tanah atau mikroba tanah. Tanah yang kita injak adalah tempat hidup bagi berbagai macam organisme, selain cacing dan mikroorganisme lainnya. Yang biasa kita lihat ada banyak organisme mikroskopis kecil yang memainkan peran penting dalam hidup kita. Organisme mikroskopis ini dikenal sebagai mikroba tanah yang membantu menyimpan nutrisi penting ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh semua tanah untuk tumbuh. Nutrisi utama yang dimasukkan ke dalam tanah adalah nitrogen. 2 jenis mikroba kecil di dalam tanah adalah bakteri dan jamur. Kedua organisme ini memainkan peran penting dalam siklus nitrogen. Tanaman tidak dapat menerima nitrogen secara bebas dari udara, jadi bagaimana mikroorganisme mengirimkan nutrisi penting ini ke tanaman? Siklus ini mengambil nitrogen dari satu sumber seperti di udara di sekitar kita dan mengubah bentuk nitrogen itu dengan bantuan mikroba sehingga dapat digunakan oleh sumber yang sama sekali berbeda. Seperti tanaman proses mengeluarkan nitrogen dari udara dan memasukkannya ke dalam tanah untuk digunakan tanaman tersebut disebut dengan misifikasi bakteri, dan jamur yang menggunakan misifikasi ini disebut dengan mikroba misifikasi. Ada juga mikroba yang melakukan mikroba denitrifikasi. Ada satu jalur kunci lain yang diambil oleh nitrogen karena nitrogen adalah bagian dari semua organisme hidup. Ketika beberapa makhluk hidup mati, ada mikroba pembusuk yang mengubah nitrogen makhluk hidup sebelumnya menjadi nitrogen yang dapat digunakan oleh organisme lain yang hidup saat ini seperti tumbuhan. Ketiga proses ini membentuk poin utama dari siklus nitrogen. Dan selanjutnya adalah vegetasi. Apa itu vegetasi? Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu tempat tertentu, mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan ground cover yang dibentuknya. Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari
tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Istilah vegetasi berbeda dan lebih luas cakupannya dari flora. Pengertian flora hanya merujuk kepada kekayaan jenis tumbuhan yang ada di suatu wilayah atau kurun waktu tertentu. Sedangkan vegetasi dicairkan pula oleh kekayaan bentuk hidup, struktur, periodisitas, selain itu juga oleh ciri-ciri floristik yang khas. Istilah vegetasi atau tipe vegetasi hampir sama pengertiannya dan sering pula dipertukarkan dengan komunitas tumbuhan. Namun, yang akhir ini umumnya memiliki cakupan wilayah yang lebih sempit. Tipe vegetasi dibedakan berdasarkan karakteristik floristik tertentu. Misalnya, asosiasi spesies-spesies yang dominan atau karakter lingkungan seperti jenis tanah dan iklim.